Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa dalam hidup ini mengalami ujian secara terus-menerus? Satu permasalahan belum selesai, datang permasalahan lainnya. Seolah tidak ada ujung penyelesaiannya. Sudah diantisipasi agar hasilnya maksimal, dikejutkan dengan masalah lainnya. Memang begitulah hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan berupa fitnah, ujian. Dalam kehidupan ini tidak akan pernah luput dari sakit, kecewa, kegagalan, kurang harta, rasa khawatir, kemudian kurangnya pengetahuan, dan seterusnya. Masalah akan terus ada dalam diri kita. Kita hidup bertahap, tumbuh karena masalah. Dalam kehidupan ada tingkatannya, masalah pun seiring tingkatannya akan ada masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati fase demi fase. Dalam kehidupan kita berfase, dari kandungan sampai lahir semua kita jalani dengan berfase. Lah, masalahnya pun seperti itu, akan berfase juga. Jadi masalah akan terus ada dalam kehidupan kita. Namun bukan berarti tidak bisa kita hadapi, bukan berarti tidak bisa kita sikapi. Nah, bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Ada 3 hal yang bisa kita buat untuk bisa menghadapi masalah. Yang pertama, menyikapi hidup ini dengan santai, tidak muluk-muluk. Jika Anda tidak ingin kecewa dalam kehidupan ini, maka Anda jangan pernah mengharap dalam kehidupan ini tidak ada gangguan. Anda jangan pernah mengharap dalam kehidupan ini akan dapat beristirahat dengan tenang. Anda juga jangan pernah mengharap dalam kehidupan ini tidak akan pernah menghadapi rintangan. Tapi Anda harus bersikap-sikap yang santai, sikap yang tenang, dan tidak muluk-muluk dalam menyikapi kehidupan. Dalam hidup ini kita akan menghadapi kesulitan, namun jika kita menyikapinya dengan tenang, namanya juga hidup biasa, maka semua akan menjadi ringan. Jika kita dikhianati teman, namanya juga hidup biasa, maka semua akan terasa jadi tenang juga. Misal kita ini baru usaha nih dan gagal, namanya juga hidup biasa, maka semua akan terasa sangat ringan. Nah, hal ini sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya La tastawrib buku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma ubrista illa ma huwa mustahikun wasuha wa wajibun na'tuha. Yang artinya, la tastawrib buku al-aqdar, janganlah engkau merasa heran terhadap kegelisahan yang terjadi madunta fi hadhihi dar, selama engkau masih menjalani hidup di dunia ini. Fa innaha ma ubrista illa ma huwa mustahikun wasuha, karena yang ditampakkan pada dirimu adalah sifat dari dunia, wa wajibun na'tuha, dan hal itu merupakan sudah ketetapan. Jadi hidup itu harus kita bawa santai, dan menyikapi dunia ini harus tidak yang muluk-muluk. Dalam hidup pasti ada persaingan. Kalau kita mengatakan ya biasa lah, namanya juga hidup, ya sudah, nggak ada masalah, tinggal bersaing aja. Kalau kita dikhianati teman, ya biasa, namanya juga hidup, ya sudah, tinggal
lanjutkan saja hidup kita. Kalau kita usaha terus gagal, kita mengatakan ya biasa, namanya juga hidup, ya sudah, tinggal kita lanjutkan saja perjuangan kita, mungkin akan berhasil. Jika ada orang kepercayaan mengkhianati, lalu kita berkata biasa, namanya juga hidup, maka masalah seberat apapun, jika kita pandang dengan biasa, yang tidak muluk-muluk, tidak ada yang berat sama sekali, semua akan terasa sangat ringan. Yang kedua, dengan cara mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada diri kita. Makanya tidak heran kalau biasanya kita lihat banyak orang buat planning lebih dari satu. Planning A, kalau gagal, oh ini ada planning B. Kalau masih gagal, oh tenang, ada planning C, dan seterusnya. Hal ini juga sesuai dengan perkataan salah satu penyair sufi. Beliau berkata, yumasiluh dulubab fi lubbihi sadaidah qabla an tanzala fa idza nazalat bautatan lam tar'ahu limakana fi nafsihi masalah. Yang artinya, yumasiluh dulubab, orang-orang cerdas selalu menggambarkan, selalu membayangkan, fi lubbihi, dalam kecerdasannya, sadaidah, beberapa kesulitan atau beberapa musibah. Mereka bayangkan qabla antanzala, sebelum itu terjadi. Faida nazalat bautatan, maka ketika suatu saat nanti betul-betul terjadi secara tiba-tiba, lantar abu, maka kesulitan itu tidak akan menggoyahkannya. Limakana, karena sebelumnya, limakana fi nafsihi masalah, karena sebelumnya dia sudah mengantisipasinya. Antisipasi itu sangat perlu dalam menjalani hidup ini. Jika kita bermitra dengan orang lain, maka kita harus mengantisipasi suatu saat ketika dia mengkhianati, apa langkah kita. Ketika itu betul-betul terjadi, kita sudah ada solusinya. Ketika mau berwirausaha nih, misal, nah kita harus mengantisipasi jika gagal, apa solusinya. Saat itu betul-betul terjadi, ya tidak masalah, sudah ada solusinya. Ketika kita mempercayai seseorang dan kita betul-betul percaya pada dia, pasrah pada dia, maka harus ada antisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Suatu saat jika dia mengkhianati, maka sudah ada solusinya. Nah, begitulah. Nah, ketika kita berjasa nih pada orang, kita membantu, maka harus ada antisipasi pada kita. Suatu saat ketika dia tidak tahu terima kasih, tidak mau balas budi, apa antisipasi kita? Nah, seperti itulah kira-kira. Sehingga kesulitan demi kesulitan bisa kita hadapi. Ya, memang sih antisipasi apa yang akan terjadi belum tentu sesuai dengan yang ada di pikiran kita. Tapi setidaknya kalau kita terbiasa melatih dengan seperti itu, maka tidaknya ada persiapan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara sabar. Nah, ini keren ini. Kalau kita sabar, maka tidak ada masalah yang kita lihat sebagai masalah. Itu akan kita lihat biasa-biasa saja. Seperti kalau kita berjuang nih, betul-betul berjuang untuk mencapai keinginan kita. Saat kita gagal, maka kegagalan itu jika kita sabar tidak dilihat sebagai kegagalan. Itu biasa aja, dilihat sebagai proses. Kalau kita sakit, misal kita sabar, maka rasa sakit itu ya biasa aja. Dalam hal ini saya ada cerita nih. Ada salah satu syekh yang sakit agak lumayan parah, katakan stroke gitu.
Lalu kemudian ada seorang yang menjenguk, dan orang yang menjenguk itu berkata, "Syafakallah ya Sayyidi." Kalau dalam bahasa kita mungkin mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi Syekh itu diam. Ya karena Syekhnya diam, maka orang itu ya diam juga. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Nggak dijawab, diam. Tapi yang ketiga beliau menjawab, "Saya sudah sembuh. Saya tidak sakit. Ngapain kamu doain saya sembuh? Nah, saya tidak sakit." Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, "Bagaimana saya dibilang sakit? Ibadah saya ya biasa, tidak berkurang dari yang sebelumnya. Ketaatan saya kepada Allah ya biasa, tidak berkurang dari sebelumnya. Terus mengapa bilang saya sakit? Saya sama kok seperti yang lain." Begitulah orang-orang sabar. Sehingga tidak heran apabila dalam Al-Quran itu disebutkan wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah berita baik kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar tidak pernah melihat kesulitan itu sebagai kesulitan, biasa saja. Nah, begitu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa fil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro.